Tuhan, shalom, jemaat Tuhan yang diberkati, shalom. Malam hari ini kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini, semua karena kebajikan kasih setia Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada sore menjelang malam hari ini. Mari tundukkan kepala, kita mendatang pada Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami berikan bagimu Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat hari ini, buat waktu ini. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih ada di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa menikmati setiap berkat Tuhan, itu semua karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, setiap kami, umat-umat-Mu, hamba-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu, sujud menyembah, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian sama-sama. Haleluya Yesus. Sebab Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan
ya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini. Pada saat kami datang kepadamu, hadirat memberikan kami kekuatan, kesembuhan, kelegaan. Yang sakit Tuhan, Engkau pasti sembuhkan. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang beban berat Tuhan beri jalan keluar. Dan kami percaya yang berkekurangan, yang tidak punya apa-apa, Tuhan yang memberkati. Kami percaya dalam Engkau Tuhan ada sukacita damai sejahtera melimpah, sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan dengan sungguh, mari katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus ada bersama dengan kau. Haleluya. Suara bagi Tuhan pada malam hari ini. Yuk katakan sama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan bersukacita. Sekali lagi, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, amin, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan yang bersorak-sorai, karena hikmatnya bersorak, mencari kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antara kami, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan bersukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena hikmatnya bersorak, mencari kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena hikmatnya bersorak, mencari kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah, amin. Karena hikmatnya bersorak, mencari kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena hikmatnya bersorak, mencari kemenangan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita sorak-sorai tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dahsyat Tuhan dalam hidup kita, amin. Kalau tadi saya bersaksi sedikit aja, kalau tadi sebenarnya saya lagi enak badan ini Bapak Ibu, beneran. Badan saya sakit semua, nggak tahu kenapa. Saya berpikir begini, kalau saya nggak pelayanan tadi saya mau izin sama Ciapung, tapi kan nggak enak. Karena memang jadwal saya bilang, saya dari rumah, saya sebenarnya nggak bisa berkeringat. Tadi di rumah saya nggak bisa berkeringat, aduh, kenapa saya? Jadi badan saya dingin semua, saya bilang bisa. Tapi saya mandi, saya bilang sama Tuhan, saya sehat, saya kuat, saya gitu, pakai bedak, saya sehat, saya kuat, sisir rambut saya sehat, saya kuat. Terus kata Moses, tahu lah Moses, dia bilang gini, mami kalau sakit itu nggak usah, nggak apa-apa, saya sehat, saya kuat, saya gitu. Makanya tadi saya minta tolong sama Kosena hambanya, terima kasih. Dan pada saat kita memuji menyembah Tuhan, saya keringatan. Terima kasih Tuhan. Wow, dahsyat Tuhan Yesus, haleluya. Saya meminta pengurus untuk memberikan kesaksian pujian, saya persilakan.
kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur karena Engkau senantiasa yang telah memberkati hidup kami Tuhan hari lepas hari Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga akan membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan Kau sucikan dan kuduskan setiap rupiah yang kami bawa Tuhan, untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami ucap syukur. Amin. Berikan persembahan, kita angkat pujian sama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada kata lain selain bersyukur, karena kalaupun kami ada adalah anugerah Tuhan, adalah kasih Tuhan, adalah kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah menyenangkan Engkau. Oh, terpujilah nama-Mu, Engkau sungguh baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Dan terus Tuhan, dimanapun kami berada, kami hanya mengumandangkan Tuhan, kasih-Mu yang besar, cinta-Mu yang besar, dan kebaikan-Mu Tuhan yang sudah berlaku atas setiap kehidupan kami. Kami percaya pujian kami naik ke hadiran-Mu Tuhan, dan kami percaya kekuatan baru menjadi bagian kami. Sukacita mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering bagi setiap kami yang hadir sore hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya kami mau buka hati untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau beracara, Engkau menguasai setiap kami, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi di dalamnya kami boleh mengerti, terlebih melakukannya menjelang hari-hari Tuhan yang sudah sangat singkat adanya. Terima kasih, jadikan kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Urapan dan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menguasai setiap kami semua yang ada. Oh, terpujilah nama-Mu, terlebih bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya boleh tiba ya, tadi jam 4 Caroline sudah jemput saya ya di Tol Timur. Puji Tuhan, nggak pakai istirahat saudara, langsung mandi, langsung berkemas ya, karena memang sudah jamnya ibadah. Kalau saudara tanya, Ibu hebat ya, saya bilang bukan saya hebat, Tuhan yang hebat. Kalau daging saya pengen istirahat saudara ya, karena khotbah 2 hari berturut-turut itu bukan sekedar tenaga dalam saudara ya. Aduh, luar biasa, dan tidak ada istirahatnya ya. Dan tema yang diberikan bagi saya, bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Wow, saya begitu lihat temanya, saya mulai ngaduk mulai dari mana dan berakhir di mana saudara ya. Ini berturut-turut ini ya, tema yang sama ya. Memang gereja ini sudah berapa tahun kalau mereka ada event untuk pertumbuhan gereja, maka salah satunya saya masih laku juga saudara. Ya, saya pikir saya tidak berharap ya, saya tidak berharap, tapi puji Tuhan undangan itu sejak bulan Februari ya. Bulan Februari sudah dikirim ke saya dan untuk melayani kemarin itu. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik ya. Dan mereka sepertinya masih mau tahan saya sampai Minggu. Saya bilang, kasihan domba saya. Saya ingat, kok Yosef bilang nanti kocar kacir ya. Saya nggak mau kocar kacir saudara. Haleluya ya. Itulah kami sebagai hamba Tuhan, walaupun capek, tapi namanya tanggung jawab. Jadi
Jadi kami harus mengerjakannya ya saudara. Puji Tuhan ya, semua baik, semua sehat. Ko Yosef sudah sehat, luar biasa ya. Puji Tuhan ya, Tuhan baik buat saya dan saudara. Kita akan melihat dengan kebenaran firman Tuhan ya. Saya punya idola di sana ya. Rupanya saya ada yang idolain di sana ya. Suami istri ini ya, begitu dia tahu pembicara selama 2 hari adalah saya, mereka hadir terus dan duduk paling muka saudara. Senyum, wah selama puji-pujian dia semangat ya. Dan beberapa tahun yang lalu saya pernah doakan keluarga ini dan puji Tuhan ya, semua masih menjadi sesuatu yang baik. Bahkan dia bilang, saya tanya bagaimana kok? Dia katakan lebih baik ibu. Makanya saya semangat katanya ya. Saya tahu ibu yang melayani, saya rugi duduk di belakang katanya. Di belakang di depan sama aja kok. Saya bilang gitu, enggak. Saya puas kalau saya duduk di depan ya. Bukan berarti di belakang sana enggak puas ya. Puji Tuhan ya. Masing-masing ya. Saya mau kasih tema khotbah saya ya. Perubahan. Ya. Perubahan. Kalau kemarin saya nggak mau bawa tema saya, bawa sini saudara. Menunya beda ya. Kondisi keadaan berbeda. Dan sore hari ini saya bertanya sama Tuhan ya, masih ada waktu sedikit, saya habis mandi, saya berdoa, lalu si Carol bilang ini, udah ada pelornya katanya. Saya bilang, pelor apa nih? Ya persiapan mama lah katanya gitu. Oh sudahlah, Tuhan sudah kasih ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam Amsal 31. Amsal Amsal 31 ayat yang ke-30 dan 31. Amsal 31 ayat yang ke-30 dan 31. Demikian firman Tuhan. Kemolekan sudah Grace? Coba tampilkan. Oh di sini mati ya. Saya lihatnya di sini kok. Oke, kita baca. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya. Apa saudara? Kemolekan adalah bohong. Benar atau benar? Benar. Kebanyakan palsu ya. Benar nggak? Dari itu dari pakaian ya. Saya punya teman ya. Dia usianya di atas saya 3 tahun. Ya. Jadi 63. Tapi dia nggak mau terima fakta itu. Ya, tapi bisa dibohongi nggak dari wajah? Bisa nggak dibohongi? Bisa kalau dipoles. Tapi saya rasa coba ngaca pasti tetap mau dibikin kayak apa ya. Tapi ya pasti berbeda karena faktor usia itu nggak bisa dibohongi saudara. Nah dari gaya penampilannya dia bikin benar-benar seperti ABG ya, 63 tahun tapi kalau dia pakai rok jeans yang ketat ya, terus baju juga kemeja punya stylenya itu style anak muda. Nenek-nenek 63 tahun boleh-boleh aja sih ya, nggak apa-apa, itu kan
suka-suka ya, duit sendiri, gaya-gaya kita. Lu suka, lu lihat, nggak suka juga, ya nggak usah lihat gitu kan ya. Tetapi ternyata ya mungkin kita anggap itu sesuatu yang baik, tapi segala sesuatu orang lain yang menilai gitu. Lalu di forum ya, perjumpaan bersama teman-teman gitu ya, lalu dibilang, gaya lu sih oke gitu ya, penampilan lu mantep bener, style lu boleh banget deh, tapi ya ya namanya usia 63 tahun ya, nggak bisa dibohongi tetap ya. Wah, dia poles mulai dari rambut semuanya ya. Saya bilang, aduh, cobalah tampil dengan apa adanya supaya tidak ditertawakan. Bener loh saudara, bener gak? Seringkali itu seperti itu. Jadi berpakaian boleh, dandan boleh. Kalau nggak dandan juga udah kayak nenek-nenek ya. Jadi ya sepantasnya. Karena firman Allah katakan rupanya kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jadi kalau begitu sebagai gereja Tuhan kita harus bagaimana? Tampil apa adanya. Itu lebih baik ya. Itu lebih apa ya? Nah, itu tadi sudah dijawab. Lebih cantik ya, dipoles dikit ya, yang pantas gitu boleh. Tetapi kalau sudah berlebihan juga orang bisa menilai. Nah, kadang-kadang kalau udah seperti itu kan jadi bahan tertawaan ya. Seperti kawan saya ini, seringkali ya teman-teman tertawakan ya. Aduh, emang sih benar duit lo, emang sih ya itu semua lo punya gitu ya, nggak ada salahnya gitu. Tapi ya terlalu berlebihan ya. Gayanya dia bawa tasnya itu, kalau saya mah yang nempel ya udah gitu aja saya mah ya. Dia berusaha menutupi usia yang sudah 63 tahun tadi. Dia tutupi sedemikian rupa. Saya bilang nggak usah lah begitu, tampillah apa adanya, mungkin lebih bagus gitulah. Terus suaminya nyaut gini, kayak nggak tahu aja. Nenek-nenek gitu loh, yang suaminya bilang kayak nggak tahu aja, yang belakangnya nyaut nenek-nenek gitu loh. Dan nggak enak ya, nggak enak gitu. Jadi lebih baik kalau kita tahu sebagai anak Tuhan, marilah kita berdandan sepantasnya ya, berdandan yang baik, berpakaian yang sopan yang baik, itu mungkin lebih berkenan kepada Tuhan ya. Amin ya. Kita harus menampilkan satu pribadi seperti karakter Kristus ya. Kita harus menuju kepada satu perubahan. Kita harus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Gereja harus menunjukkan satu pribadi yang membuat orang tertarik gitu ya. Masih banyak pakaian-pakaian yang layak kita pakai untuk kita menjadi cantik, masih banyak. Tetapi diukur-ukur gitu ya dengan faktor usia. Boleh, tetapi rupanya ya kalau sepertinya kita sudah nggak mengakui dengan apa yang Tuhan kasih, ternyata juga nggak bagus. Apalagi dikatakan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi selanjutnya, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji, ini yang bagus. Ini mestinya yang begini. Amin. Ya. Yang muji pasti siapa nih? Suami. Mendandani diri dengan takaran firman. Menyesuaikan diri dengan apa ya? Sesuai, kita kan di sini semua sudah dibaptis ya. Jadi perangai hidup baru itu harus terlihat. Jubah yang lama dulu kita mungkin suka pakai yang namanya juga tren bu, keren tahu bu, boleh nggak apa-apa. Tetapi kita harus imbangi. Kan kita di dalam Tuhan ya. Biarlah keberadaan kita, biarlah sebagai istri yang takut akan Tuhan, karena hal yang seperti itu adalah bagian puji-pujian dari suami. Mendandani diri selayaknya, jangan berlebihan. Karena firman Allah katakan sia-sia.
Itu sebabnya mari kita mau belajar mengerti akan firman Tuhan, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Nah, kita mau lihat lagi nih, apa ini ya? 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Kita lihat apa? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Berpenampilanlah sebagai wanita yang lemah lembut, ya, penuh cinta, penuh kesabaran, ya, hati yang bersukacita. Mungkin itu lebih baik, ya, lebih baik, ya, karena perhiasan batinnya, oh berarti nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai ini, boleh, tapi jangan kayak Madura, saudara, ya. Bener nggak? Lu sampai ya, supaya dilihat, lu nggak tahu nih gue orang kaya gitu ya. Gila sampai pulang. Tapi mereka tuh nggak bisa dicuri loh, karena sudah diisi. Dia mau jalan kemana, dia pakai rantainya, kakinya, semuanya tuh nggak bakal orang mau jahilin atau mau copet, nggak bakalan, nggak akan ada yang mengikuti, karena ketika mereka bergaya, mereka juga sudah dimasukin sesuatu, ya, supaya orang nggak bisa. Bakalan mungkin orang yang mengambilnya itu ya mati, bukan yang memakai yang mati. Kenapa? Karena apa yang mereka pakai itu sudah disusupi dengan ya mistik-mistik mereka, budaya mereka. Tapi kalau kita, aduh sekarang ya, kemarin tuh saya lihat di TikTok ya, nekat banget. Itu ibu sudah mau masuk ya, tapi karena dia lihat dia nggak pakai apa gitu, cepet bener dia set gitu, udah masuk. Reaksinya tuh antara pintu kereta dengan orang ini mau masuk. Jadi dia sudah intip. Begitu ibu ini set, orang nggak berani apa-apa, sudah lewat, dia dapat, saudara. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus waspadai. Boleh, tapi yang pantas, yang juga ya di dalamnya kita juga harus waspada. Amin, saudara, ya. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, kan gue punya, masa gue nggak boleh pakai? Boleh, tetapi seringkali ya ada yang mengintip. Kejahatan hari-hari ini luar biasa, saudara. Sebab itu cara pandang kita, cara berpakaian kita, tutur kata kita harus masuk yang namanya dimensi perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang selayaknya sebagai gereja, sebagai anak Tuhan. Biarlah mendandani diri batinia yang di dalam yang kita harus dandani. Iman percaya kita, perilaku kita, karakter kita, tabiat kita, itu yang harus dirubah, itu yang harus kita nampakkan. Amin, ya. Karena pada akhirnya itulah yang dituntut oleh Tuhan, ya. Bukan yang lahirnya, tapi yang batinnya. Nah, inilah yang kita harus perbaiki. Ini yang kita harus rubah. Terlebih kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mulai dari pelayan Tuhan, mulai dari anggota yang ada, semua harus berubah, harus menunjukkan sikap yang lebih baik dan cenderung kepada kelembutan. Lemah lembut, penuh kesabaran, ya. Bisa menahan emosi, ya, penuh kasih, perhatian, ya, bisa mengerti satu dengan yang lain. Ini yang paling penting, dan itulah hiasan sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Amin. Ya, bukan menonjolkan kelebihan itu. Kalau kita pikir-pikir ya, pada akhirnya seberapapun yang kita punya dibawa ke liang lahat enggak? Tidak. Enggak.
kita tahu pada akhirnya kita tidak bawa ketika kita dipanggil Tuhan. Jadi apa yang harus menjadi perhiasan kita? Hal-hal yang seperti gaya orang dunia atau kembali seperti yang Tuhan mau? Supaya tidak menjadi kesia-siaan. Ini sangat penting untuk diperhatikan, saudara. Sekali lagi saya katakan, ya, boleh berpakaian, boleh, tetapi ketika Anda tahu itu kurang pas, coba diperbaiki. Karena firman Tuhan bilang, ya, yang paling penting batinnya. Itu perhiasan yang berkenan kepada Allah dan sangat berharga di mata Allah. Kalau hal-hal yang seperti itu sangat berharga di mata Allah, kenapa tidak kita berusaha untuk ke sana? Ya, kelahirannya kita sudah rayakan, ya. Kematiannya, bukti kasih dan cintanya, ya, dia rela berkorban, bukan sekedar kata-kata, tapi betul-betul dia buktikan sampai di kayu salib. Lalu untuk dinyatakan kemuliaannya, dia bangkit, saudara. Dan ketika dia bangkit, apakah dia tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada kita sebagai gerejanya, atau sampai di situ saja? Tidak, saudara. Tetapi dia berkata dalam Yohanes, aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Saudara, aku tidak bersama, tapi aku mengirim apa? Penghibur, yaitu apa? Roh Kudus, yang akan menolong, yang akan mengajari, yang akan membimbing, yang banyak hal. Dan Roh Kudus itu menjadi mutlak kebutuhan gereja, ya. Tapi saya berusaha kemarin nih, saya mau supaya kita ada, walaupun tidak 10 malam minimal. Tapi saya lihat Pak Ketua nggak ada, Farida nggak ada, Yosef nggak ada. Terus saya lihat yang lain juga pada ya healing. Aduh, saya bilang gimana, ya udah dah. Ya akhirnya saya berdoa sendiri, saudara, ya. Saya berdoa, saya bergabung dengan komunitas hamba-hamba Tuhan, dan saya hanya bisa membawa saudara kepada Tuhan, ya. Karena peranan Roh Kudus itu sangatlah penting. Di tempat Ani bikin doa 10 malam masing-masing, ya. Tapi masih banyak gereja yang juga melakukan. Tempat Kosena ada doa 10 malam tiap malam. Bagus, ya. Haleluya. Masing-masing, ya, Bu. Oh, masing-masing. Di rumah masing-masing. Oh, kalau di rumah masing-masing bisa iya, bisa tidak tuh doanya. Ya, tapi saya rindu, saudara, ya. Selamat malam, Ciyule, ya. Tuh berkati. Ya pasti macet ini, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, itu perlu sekali. Karena Yesus pun sangat bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita belum tentu loh. Pak Ketua bilang, tanggung jawab dong, pengurus dong. Haleluya. Kadang-kadang iya, tapi ternyata ya masih jauh seperti yang diharapkan. Tapi Yesus, saudara, dia bertanggung jawab. Dia tidak hanya aku mengasihimu, aku akan menolongmu, tidak. Tetapi dia bertanggung jawab dengan kepergiannya ke sana. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi dia berkata, aku menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, ya. Dan ketika kita ada di bumi, dia berkata, aku akan mengirim penolong, yaitu Roh Kudus. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Segitunya tanggung jawab Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana kepada kita sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini? Saudara, jangan puas menjadi orang Kristen. Yang penting kan gue udah ibadah. Ya udah kesananya udah urusan nanti. Jangan, saudara. Tetapi untuk kali ini kita harus, di mana dia menyediakan tempat, kita harus berusaha. Tempat yang disediakan itu berusaha kita miliki, kita tempati. Amin. Dan untuk menempati tempat itu, saudara, nggak mudah. Ada harga yang harus dibayar, karena Yesus pun bayarnya harganya mahal.
Saudaraku, kalau saya tanya semua mau surga, oh mau, nggak ada yang nolak. Ani nolak ya? Enggak. Nggak ada yang nolak. Siapapun itu nggak ada. Karena surga itu berbicara apa? Sesuatu yang indah. Di sana dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, tetapi yang ada di sana glory bagi kemuliaan Tuhan. Hosana, hosana. Haleluya. Nanti tidak ada bahasa bahasa Hokian, bahasa Jawa, nggak ada. Ya, yang ada nanti di sana bahasa surga. Haleluya. Saudara, kalau kita rindu tempat itu, maka kita harus berubah, mendandani diri kita sebagai orang Kristen dengan perhiasan batiniah, sesuatu yang baik, menjadi berkat, menjadi teladan. Ini yang paling penting. Itu tema tahun berapa ya? Tahun berapa tuh Cik Abu? Menjadi teladan. Oh, 2021 ya? 22. Saya sampai sebelum itu dibikin, saya bilang, bener nih Cik Abu, bener nih, iya Bu, bener nih, iya Bu. Kenapa saya ulang-ulang tanya? Karena itu bukan hal yang mudah, menjadi teladan. Nah, pertanyaannya, dari sekian, dan kita sudah mau masuk ke 21 ini, kita sudah jadi teladan belum? Ada perubahan nggak dari tema itu? Kayaknya tema tahun kemarin ya, Cik Afun ya, ulang tahun kemarin ya. Nah, kita sudah masuk di 21 nih, bentar lagi. Kira-kira ya, sudah ada yang kita lakukan belum dengan tema itu? Atau cuma selokan saja? Sangat disayangkan. Bukan saya sering kali tuh, bukan saya nggak mau, tapi saya mau. Dan Cik Afun kayak tadi, Devi bilang, Bu, ini temanya ini. Karena ketika itu dari Anda, maka itu harus diperjuangkan. Kalau dari saya, keinginan saya belum tentu. Tapi kalau lahir dari saudara, maka saudara harus bisa menjadi teladan. Harus ada kepada satu yang namanya perubahan. Kekristenan jangan segitu-gitu aja. Harus ada perubahan, harus alami sesuatu. Oh, begini ya dengan Tuhan tuh. Kalau gue begini, hasilnya begini. Tapi kalau gue buat seperti ini, hasilnya seperti ini. Harus ada. Dan ketika Anda mengalami sesuatu yang namanya baik, imbatasikan. Ya, ini yang sangat diperlukan sebagai perhiasan orang Kristen. Ya, kenapa harus menunjukkan keteladanan, rendah hati, lemah lembut, kesabaran dan semuanya ya, belas kasih, hidup dalam kerendahan hati, ya, belajar memiliki sepenanggungan, itu murah hati. Saya lihat-lihat, kayaknya belum ada. Belum ada. Apa tema ini lagi yang mau dipakai? Tema yang kemarin aja saya lihat-lihat, aduh, belum ada. Saudara, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai perjuangan kita yang selama ini pada akhirnya menjadi sia-sia. Tentunya saudara tidak harapkan itu ya. Amin. Bertumbuh, jangan kekristenanmu sedikit ada apa, terus ngambek, terus terus oh. Aduh, saya kadang-kadang garuk-garuk kepala saudara. Ini saya udah mau habis nih. Saya bilang, Tuhan, oh haleluya. Ya, seperti yang saya katakan kepada saudara, saya ini ya, memang panggilan saya ya itu di misi. Jadi mau nggak mau, saya mau bagaimanapun nggak bisa keluar. Dan pelayanan untuk ke situ tuh nggak mudah. Harus ada pengorbanan, saudara. Saya sudah ditelepon ya dari suku Baduy. Oh, saya sudah cerita dengan Meme ya. Dari suku Baduy, saudara sudah mulai. Kita udah berapa tahun ya? Kayaknya kita lakukan itu masih ibadah di tempat Bu Juli. Ya, kita kumpulkan yang layak pakai. Terus waktu itu dibantu Pak Raju, nanti saya yang kirim Bu. Ya, nanti Ibu tinggal lihat di sana. Nah, ini dari Baduy. Ya, Baduy itu ya suku, memang orang anak-anaknya aja nggak boleh sekolah.
nggak boleh bergaul, nggak boleh. Saya nggak tahu kalau yang benar. Nah kemarin teman saya sudah survei, sudah masuk ke dalam, dia bilang memprihatinkan. Lalu dia bilang gini, waduh, terus ada satu bapak, dia bilang mereka minta pakaian. Lalu terus teman saya bilang gini, terobosan apa yang kita harus buat nih? Masuknya juga nggak mudah saudara. Ke suku Baduy itu, waduh, jangan main-main saudara, bisa kita masuk, bisa juga nggak keluar saudara. Bahaya, jangan kira gampang ya. Tapi puji Tuhan kita lewat doa puasa, akhirnya teman saya bisa masuk dan mereka bilang ini, ya minta baju. Jadi saudara, sekiranya ada pakaian-pakaian yang sudah tidak dipakai tapi masih layak ya, saudara boleh kumpulkan. Mungkin kita akan bawa ke ke suku Baduy ya, suku Baduy. Dan juga beberapa tahun, kalau saya nggak lama, sudah lama ya, 5 tahun yang lalu ya, saya dapat sepatu itu masih bagus-bagus. Kalau di toko itu kan orang suka jajal-jajal ya, terus lama-lama jadi kusam warnanya. Nah ada satu encik, dia bilang, tante saya rindu loh tante melayani Tuhan tante, tapi saya nggak tahu gimana. Nah gini tante, saya kan banyak sepatu-sepatu yang contoh-contoh itu nggak terpakai, dan kalau mereka beli nggak mau, kecuali kalau mereka pengen dan sudah nggak ada, mau nggak mau mereka suka ambil. Tapi banyak sekali, dan juga pakaian-pakaian yang ukuran besar tapi sedikit reject gitu ya. Jadi memang dari pabrik, konveksinya itu tidak bisa dijual gitu. Apakah bisa tante? Bukan bisa, sangat bisa ya. Saya nggak pikir panjang. Lalu saya kirim, mereka senang ya. Ada sendal, ada sepatu, itu sebab itu saya kirim ke NTT ya. Dan mereka di sana senang sekali ya. Dan kita udah cukup lama ya Ci Yuli ya, nggak lakukan itu ya Ci Apung ya. Udah lama itu. Wah nggak tahu tahun berapa itu. Yang jelas masih kita ibadah di tempat Ci Yuli ya. Kita kumpulkan itu, ada berapa bal waktu itu ya. Nah kembali coba daripada penuhin lemari ya toh. Saudara mungkin sayang, tetapi lebih indah kalau itu bisa dipakai orang lain, ada sukacita tersendiri loh saudara. Amin ya. Jadi mari kita masuk kepada satu perubahan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu menghiasi diri kita, menghiasi batinia kita, bukan lahirnya karena perhiasan yang di luar itu. Seperti Tuhan katakan, bukan seperti memang tidak layak, dan Tuhan katakan sia-sia, tetapi lebihlah cenderung melakukan yang lebih baik dan menjadi berkat. Ada murah hati, ringan tangan ya, kelemah lembutan, semua banyak hal, saling mengasihi. Coba kita praktekkan, coba kita impartasikan dari tema tahun yang lalu itu, yaitu menjadi teladan. Karena saya belum lihat saudara ya, saya belum lihat hal itu, dan membuat saya juga ada Tuhan, tolong Tuhan ya. Nah seperti itu ya, kita harus menghiasi perhiasan gereja atau anak-anak Tuhan, yaitu batinia. Harus diperbarui, harus ada perubahan. Amin ya. Kita mau belajar melakukan hal itu, kita mau mengerti dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita lihat yuk. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Wih, haleluya saudara. Dan kita semua harus mencerminkan yang namanya kemuliaan Tuhan. Terus menerus harus
katakan harus ada di arena namanya satu perubahan yang mencerminkan kasih Tuhan. Ini kan kita mau pergi, ya toh? Ya, kita mau pergi. Saya berharap selalu Pak Ketua katakan, yang kita mau bangun kebersamaan. Dan memang itu kebersamaan itu, kalau itu terbangun, itu surga loh saudara. Benar nggak? Kenapa? Karena di dalam pasti ada sukacita. Saya kepengen yang di Bali itu tercipta lagi. Aslinya memang ya bersukacita bersama gitu loh. Kayaknya enjoy banget, itu nggak akan terlupakan ya bos. Nggak bisa goyang, Bos. Ya, aduh, Mei bisa lupa nggak tuh Mei? Waktu ke Bali, kan dirimu ikut toh? Itu ya, lupa ya. Rugi yang nggak ikut. Ani waktu ikut, wih, nih. Belum joget nggak berhenti. Iya, ya, ekspresikan sukacita itu. Dan itu yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bukan lagi sudah lepas terus tidak ada kendali terus kita seperti gaya dunia, tidak. Tapi minimal ya, akhirnya kita bisa jadi berkat bagi orang lain ya. Happy kita dinikmati. Sampai ada lagu, gak mau pulang di sini saja ya. Wih, haleluya. Memang hal-hal yang seperti itu harus dibangun ya. Kita harus bisa mengalahkan namanya daging kita, ego kita. Kita harus melucuti itu ya. Tidak berselubung, tidak ada kemunafikan, tidak ada sesuatu yang aduh kayaknya gimana gitu ya. Tampillah dengan apa adanya, karena itu mungkin yang lebih baik ya. Dan hal itu harus terus-menerus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Mencerminkan, siapa yang kita harus cerminkan? Tentang kebaikan Tuhan. Tadi pengurus sudah nyanyi loh. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Nah, apa yang kau alami bagiku, bagi dirimu tuh ciptakan, bagikan. Amin. Ya. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 tadi mencerminkan. Lalu ini lebih jelas lagi. Tadi saya sudah ngomong sih. Kolose 3 ayat 10. Ya. Dan telah menggunakan persiapan dan terus berbaru untuk memulai pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Menurut gambar halinya. Mau masuk surga ini harus ada nih. Dan telah mengenakan manusia baru. Bukan saat engkau alami baptisan aja, tetapi terus-menerus harus mengalami sesuatu yang baru dan diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halinya. Harus ke sini nih. Mungkin saudara akan berjawab gini, kan seorang pintar-pintar semuanya. Bu, kayaknya nggak bisa deh, nggak ada sejarah. Memang enggak bisa kalau kita tetap hidup dalam kedagingan kita. Tetapi kalau kita mau berusaha mendapatkan tempat yang disediakan itu, maka hal-hal yang sifatnya kedagingan itu kita harus lucuti. Hidup lama kita jangan dibawa-bawa lagi. Itu dulu kan sudah menjadi ciptaan baru. Jadi sesuatu yang baru yang harus ada dalam diri kita. Perangai kita, tabiat lama kita harus buang, karena itu manusia lama. Ketika manusia baru dan sudah diperbarui oleh kasih-Nya, kita harus kembali kepada tadi haliknya. Saudara, Ibu Sinca ini marah-marah apa? Kalau capek kan? Saudara, ini firman kita harus paham. Amin. Amin. Supaya kita berdampak gitu loh. Supaya kita alami terobosan yang baru.
Dimulainya dari mana? Ya dari kita. Kenapa dari kita? Karena kita yang sudah banyak mengerti firman Tuhan. Kalau orang tua ya, kalau kita nasihatin anak, lu tahu apa? Gua ini udah makan apa tuh? Asam, banyak asam garam. Berarti pahit. Kadang-kadang kita begitu, kita tanpa kita sadar kita seringkali menjadi orang egois, ya. Gue lebih tahu, gue udah punya pengalaman deh, gitu. Boleh Anda tahu, boleh Anda punya pengalaman. Kalau tidak diimbangi dengan karakter seperti Kristus, repot. Sementara untuk masuk gereja yang sempurna, untuk kita ada di tempat di mana Tuhan sediakan, kita harus kembali ke tadi. Seperti Kristus. Kemarin saya lebih tajam lagi, saudara. Ya. Siapa suruh kasih tema saya seperti itu? Mau-mau saya. Waktu saya di Jogja juga, wah temanya lebih ekstrim, saudara. Saudara sudah Pak Yohanes ya pernah melayani sini ya, ingat ya Pak Ketua. Gue nggak sanggup, lu aja dulu yang maju. Nggak bisa. Cepet, saya yang atur. Nggak bisa. Aduh, gue nyerah deh, bener, gue nyerah. Terus saya ada Pak Wali juga sudah pernah wilgerungan melayani sini, ya. Saya bilang, ente maju. Kenapa? Dipertanyakan Anda ikut saya ini, saya bilang begitu ya. Tapi kayaknya si Pak Yohanes bilang, mesti Anda duluan katanya. Saya bilang nggak bisa, ya harus. Saya berlima waktu ke Jogja kemarin ya, saya berlima. Ini laki-laki, saya perempuan sendiri, saudara. Laki-laki ini nggak mau, saudara saya baru dia mau. Jadi dia udah ada yang memulai, saudara. Jadi tinggal ngekor, saudara. Waduh, saya bilang enak aja kalian ini ya. Itu 3 hari, saudara, berturut-turut 3 malam. Jadi saya yang jadi tumbalnya harus tampil duluan. Saudara akhirnya gitu, kita enak jalannya katanya. Gua tinggal ngikut aja kata Pak Yohanes. Saya bilang loh, gak bisa besok-besok. Nah ini kita akan ke Batam, saudara ya. Saya akan ke Batam, ke Rio Daratan, daerah Tanjung Uban. Pak Ketua sudah pernah ke sana? Tanjung Uban. Kalau Batam sudah ya. Ada yang sudah pernah ke Tanjung Uban? Ke Kalimantan sudah. Ya, jadi Tanjung Uban itu dari Jakarta kita Batam dulu. Batam baru kita naik speed nyebrang. Ya, di sana cakep sekali pasir putihnya ya. Di sana ada kasino, saudara. Ya orang Singapura udah nggak mau turunnya di situ sekarang. Ya, nah kita akan ke sana kurang lebih 1 minggu ya. Dan ya bantu dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan 6 pria, 6 jagoan yang akan ikut dengan saya. Dan saya akan ajak juga teman wanita supaya saya ada teman ya, supaya saya nggak sendiri ya. Jadi mungkin 8 orang, 2 wanita, 6 pria ya. Nah kita akan berada di Batam itu sekitar 1 minggu. Nah dari situ ya Agustus kalau tidak ada perubahan dengan jadwal yang ada, saya mau ke Atambua. Ada yang mau ikut ke Atambua? Pak Ketua yuk. Ya di sini nggak ada. Atambua itu di mana? Ada yang tahu? NTT. Nah, saya akan masuk dari Surabaya ke Flores dulu. Dari Flores saya masuk pulau-pulau kecil, lalu berakhir di Atambua. Karena Atambua itu ada di NTT, di kota Kupang ya. Nah, dari Kupang ke Atambua itu sekitar 5 jam mungkin ya. Ya Bandung lewat sana ya. Kita Bekasi Bandung aja cuma 3 jam ya. Ya Cirebon ya mungkin ya seperti itu. Saya akan berakhir di Atambua karena saya punya teman di sana, dia bilang pokoknya saya tunggu
Ya, tahun ini, tahun kemarin nggak jadi, tahun ini nggak ada kata tidak jadi. Jadi saya mulai berdoa. Ada beberapa ibu-ibu ya yang memang sudah dekat dengan saya. Saya bilang gini, celengannya dimulai lagi ya, ya. Saya bilang beli celengan terus taruh gitu ya, sisa belanja kek atau receh kalian kek, ya. Uang jajan misalnya 10.000, goceng aja jajannya, gocengnya masukin di celengan ya. Nah, membantu untuk kami untuk perjalanan ke situ ya. Karena ke Atambua itu dari Flores itu perjalanan dan biaya untuk akomodasi sangat tinggi ya. Nah, kalau saudara ada yang punya hati ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol ya Mi ya. Saudara mau celengan kayak apa kayak ya, misalnya saudara jajannya 10.000, 5.000 aja bos, 5.000-nya taruh situ untuk misi. Saudara ada kerinduan ya, sekiranya saudara, saya tidak minta untuk saudara buat, tetapi kalau saudara mau ya, karena itu biaya sangat besar ya untuk setiap pulau yang kami akan kunjungi itu biasanya tidak tiap hari ada kapal, tidak tiap hari. Jadi kalau kita mau lancar kita sewa ya, speednya itu kita sewa. Jadi itulah yang membuat mahal. Jadi kalau saudara terbeban dan punya hati, monggo silakan ya Bu, terkumpul gini. Saya mungkin kalau tidak ada perubahan jadwal itu Agustus ya, Agustus dan mungkin sampai awal September kita di sini juga akan punya gawean ya. Cilan mau menikahkan anaknya, saya harus memberkati, jadi saya harus atur sedemikian rupa ya dengan apik. Dan minggu juga besok mungkin saya nggak ada ya saudara ya, saya minta pamit Pak Ketua karena saya harus ada lagi di satu kota ya. Mungkin sekitar 2 Kamis kali saya tidak ada, karena ini pun sudah jadwal yang lama ya. Jadi saya mungkin Kamis besok mungkin masih ada, atau kalau saya berangkat Jumat itu waktunya sudah mepet ya. Saya sekarang agak jaga badannya karena capeknya itu ya. Kalau capek kerja nggak apa-apa, capek khotbah apalagi perjalanan jauh itu sudah tua saya. Jadi saya jaga-jaga, sekarang saya hati-hati, saya nggak mau jatuh lagi, saya nggak mau, tapi itu mau saya ya, tapi namanya fisik, tapi semuanya bantu dalam doa ya. Kemungkinan kalau tidak ada perubahan, saya tidak terlalu capek, mungkin saya berangkat Jumat, tapi kalau memang kondisinya bagaimana, saya berangkatnya itu Kamis ya. Dari saya sampai di sana Jumat, saya bisa istirahat karena pekerjaan sudah menanti ya. Sudah menanti, dan daerah yang saya akan kunjungi ini daerah juga yang minus ya. Saya tidak berpikir saya dapat upah, tapi saya lagi berpikir bagaimana saya bisa memberi, dan itulah menjadi doa saya. Saya katakan Tuhan, terserah Tuhan caranya, Tuhan bagaimana ya. Kemarin saya posting itu ya, tempat ibadah, ada satu ibu bilang gini, Mam, ini di mana? Kalau kamu lihat seperti ini berarti saya ada di luar kota. Mam, visi Mam kemana lagi? Saya bilang terserah, kamu punya hati untuk di mana, terserah kamu. Oke Mam, tinggal kolek, saya bilang ya. Saya dapat 1 jiwa saudara ya, untuk membantu. Saya nggak tahu dia mau kasih saya berapa, tetapi ibu ini suka dan dia punya hati untuk membantu ya. Dan saya bersyukur, dan semuanya itu saya dapatkan dari cara-cara seperti itu ya. Karena dari organisasi tidak ada. Saya berpikir tahun ini saya nggak ada tugas dari organisasi ya. Memang di pusat saya sudah putuskan saya tidak mau capek saudara, capek fisik, capek juga kantongnya, karena nggak ada. Kita harus dari kita. Saya lolos dari pusat, tangkep di daerah saudara, jadi tetap nggak bisa. Itulah namanya kalau sudah misi, mau nggak mau ya harus seperti itu. Jadi mungkin kalau Kamis depan saya nggak bisa hadir, saya ada di luar kota ya saudara. Bantu saya dalam doa supaya semua bisa berjalan dengan baik, saya sehat ya,
saya bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke saudara, seperti itulah yang Tuhan mau. Biar kita mau alami satu perubahan yang terus menerus dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Artinya apa? Menjadi berkat. Dan perhiasan kita bukan perhiasan seperti gaya orang dunia, tetapi batinnya yang harus diperbarui supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Siapkan hati untuk masuk dalam firman Kasih Kudus. Haleluya. Siapa yang dikasihkan? Siapkan hatimu supaya perjamuan Asian Kudus itu benar-benar menjadi berkat buat setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau kuduskan hamba-Mu yang hendak melayani Engkau dan pekerjaanmu, kehidupannya, rumah tangganya, biar Engkau dimuliakan Tuhan. Biar apa yang dia kerjakan hari ini nama Tuhan dipermuliakan, dan apa yang dia kerjakan menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus, kuduskan dan berkati pelayanan hamba-Mu hari ini dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu akan hamba-Mu ini. Terlebih perjamuan Asian Kudus yang akan dibagikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan biar mulai perjamuan tubuh dan darah Yesus ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami akan terima dengan ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani, double ayatnya saudara ya. Siapkan hatimu, setiap firman yang kita sudah terima, biar tubuh dan darah Yesus menjadi berkat. Saya punya ayat bagus ya. Dia yang akan menghapuskan segala air mata. Tuhan tahu ya. Pak Ketua apa Pak Ketua? Coba baca dong Pak Ketua. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan Sesuai. Percaya. Mujizat Tuhan ada. Gak usah bersedih, gak usah berduka cita, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Apa yang saudara mau ungkapkan kepada Tuhan, saya memberikan waktu buat saudara. Sehingga saat engkau berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus, saudara tanpa saudara-saudari, saudara sedang dengan Tuhan secara pribadi. Karena tubuh dan darahnya ada padamu. Haleluya.
Haleluya, setiap kita menerima tubuh dan darah Yesus, percayalah janji Tuhan sempurna. Dia tidak pernah jauh dari saya dan saudara. Dan kalaupun dengan segala proses yang ada itu untuk mendewasakan setiap kita, untuk kita membuat lagi, lebih lagi melihat karya Tuhan yang lebih besar. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang ada di isi hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu, sebagaimana firman Allah sore hari ini. Haleluya, bukan perhiasan, oh haleluya, daging yang kita harus tampilkan, tapi perhiasan batinia. Haleluya, karena itu yang berkenan. Kita harus menuju kepada satu perubahan yang lebih baik, betul-betul menjadi teladan, betul-betul menjadi berkat, betul-betul hidup dan berpengharapan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Bapamu yang baik, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Proses yang ada untuk mendewasakan engkau, proses yang ada untuk membuat engkau melihat kemuliaan Tuhan. Sebab itu jangan menyerah, jangan tawar hati. Oh, percaya Tuhan itu besar. Sebagaimana dengan ayat-ayat yang saudara sudah terima melalui roti yang ada, imani setiap yang ada padamu dan yakinlah bahwa mujizat pasti terjadi. Haleluya. Kan ada dua ya, jadi dijapit aja. Terima berkat ganda saudara, angkat lebih tinggi dari atas kepala. Haleluya. Sebagaimana engkau sudah mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan, Bapa yang baik, Dia tidak pernah memalingkan mukanya terhadap engkau dan saya, tetapi perhatiannya, tanggung jawabnya, haleluya, tetap masih ada buat saya dan saudara. Percaya kemuliaan Tuhan itu ada atasmu. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Bukan menjadi kutuk, namun menjadi berkat buat saya dan saudara. Terima kasih. Haleluya Yesus. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala, sebagai tanda bahwa engkau menghargai karya Yesus yang lebih besar. Haleluya. Percaya Dia tidak akan tinggalkan saudara sebagai yatim piatu. Dia tidak akan biarkan kau berjalan dengan segala keberadaanmu. Tetapi percaya, haleluya, Dia Tuhan yang akan menolong engkau dari saya. Haleluya. Lihatlah Tuhan yang besar. Lihatlah bahwa Allahmu itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Sebab itu mari kita komitmen bersama, maju bersama dengan Tuhan ke dalam satu perubahan yang lebih baik, karena kesanalah Tuhan menyediakan segala berkat-Nya bagi saya dan saudara. Haleluya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan biarlah kita mau terima dengan iman di dalam nama Yesus, menjadi kekuatan baru, memiliki pengharapan baru di dalamnya. Dalam nama Yesus kita minum bersama.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan, ada pertolongan, ada mujizat, ada jalan keluar. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup membela dan menolong kami. Engkau sanggup melawat umat-umat-Mu dengan cara-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur kalau kembali hari ini kami bisa sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan asing kudus. Haleluya, dan kami percaya tubuh dan darah-Mu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan juga kesejahteraan bagi setiap kami yang ada. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Saya serahkan kepada Ani. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, berikan kekuatan, kesehatan, berkati anak mantunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan sekali lagi. Sementara persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian bersama-sama. bersyukur buat malam hari Tuhan. Sungguh Tuhan, bagimu tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur buat malam hari Tuhan, kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang kehidupan kami.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kalau kami boleh ada di bulan Juni Tuhan, kami percaya di bulan Juni lebih baik daripada bulan Mei. Kalau Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami di bulan Mei, maka kami percaya di bulan Juni lebih lagi Tuhan memberkati kami, memelihara kami, bahkan menuntun kami ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah melakukan perjamuan kudus Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, darah-Mu sudah tercurah bagi kami ya Bapak. Kau rela mati Tuhan untuk kami yang berdosa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah menguatkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan Tuhan, karena Engkau sendiri ada teladan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Sinci yang sudah menjadi berkat bagi kami tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berkati anak-anaknya, cucu mantu semua Tuhan berkati ya Bapak. Saya percaya Tuhan Ibu Sinci Tuhan boleh pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dimanapun dia berada, kemanapun dia melangkah. Perlindungan dari Yesus sempurna atas Ibu Sinci ya Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap kami, umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami datang, ketika kami dalam kelemahan, kami pulang boleh mendapat kekuatan yang baru. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan bagi setiap kami. Setiap pergumulan kami sudah letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan, maka Kau yang memberi jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap para pengurus yang ada Tuhan. Kami bersyukur setiap pengurus yang ada boleh terus bergandengan tangan Tuhan, bersatu hati Tuhan, sepikir, sepelayanan Tuhan untuk memajukan PDI Immanuel ini ya Bapak. Dan kami percaya setiap pengurus Tuhan boleh terus Tuhan mempunyai kerendahan hati ya Bapak, dan menjadi teladan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami ada di bangsa yang besar ini Tuhan. Terus berkati bangsa kami Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati tanahnya, udaranya, airnya, berkati ya Bapak. Berkati sektor-sektor yang untuk menunjang pembangunan bangsa kami, baik sektor industri, sektor ekonomi, apapun bentuknya Tuhan. Biar Tuhan Yesus Tuhan berkati ya Bapak. Berkati juga Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Maruf Amin. Jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, DPR, MPR Tuhan, terus berkati Tuhan, roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memerintah dengan adil, jujur, bijaksana ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga pemilu tahun 2024 dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan memilih orang-orang yang takut akan Tuhan, pemimpin bangsa kami yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus di tahun 2024 ini Tuhan munculkan pemimpin masa kami yang diberkati oleh Engkau ya Bapak. Kami menolak Tuhan roh kekerasan, roh intimidasi, roh perpecahan di bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami beraman, damai, sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Terus berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya Bapak. Kiranya dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serang seluruh doa kami dan kami teriakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan mengakhiri ibadah pada malam hari nanti hambanya akan doa orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Engkau satu-satunya andalan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Minta kami kepadamu biar belas kasihan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Dan biar Roh Kudus itu sendiri kiranya senantiasa boleh menguasai setiap kami, sehingga kami boleh belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar menjadi teladan, belajar menjadi berkat, belajar menghiasi batinia kami dengan perkara-perkara rohani. Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami tidak disebut serupa dengan dunia, tapi kami mau belajar menjadi serupa seperti Engkau. Karena Engkaulah bagian dari hidup kami, dan menjadi kerinduan kami di mana Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Itu menjadi milik kami. Kami imani dalam nama Yesus. Itulah menjadi tempat kami Tuhan. Dan tetap kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kerinduan PDI Immanuel untuk bulan Juli,
merayakan ulta yang ke-21. Banyak hal ya Tuhan, kami belum mengerti dengan arti usia yang ke-21. Tapi kami minta segala hikmat-Mu Tuhan, kuat kuasa-Mu Tuhan, menjadi bagian setiap kami, mulai dari pengurus sampai anggota Tuhan, sehingga benar-benar apa yang menjadi slogan kami, yaitu bertumbuh bersama, membangun kebersamaan, itu boleh tercipta dengan baik Bapa. Engkau menguasai setiap kami, baik pengurus dan juga anggota. Engkau menguasai setiap hati kami, sehingga senantiasa Kristuslah yang nampak di dalamnya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Doa kami Tuhan bagi Ani, pulang dengan kesembuhan, pulang dengan kesehatan, pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Demikian juga buat Ko Yosef Tuhan. Kami percaya kesembuhan sempurna sudah dialaminya. Bagi jemaat Tuhan yang ada dengan segala problem masing-masing, Bapa, di dalam nama Yesus, pertolongan dan belas kasih-Mu ada di sana. Penghiburan daripada-Mu, sukacita damai sejahtera-Mu menyertai umat-umat-Mu Bapa. Sebab itu terimalah segala berkat yang daripada-Mu. Angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang datang dari hari. Diberkatilah engkau hari ini. Amen. Diberkatilah setiap keluarga-Mu. Diberkatilah setiap rumah tangga-Mu. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan-Mu. Diberkatilah kehidupan-Mu, keluar masuk-Mu bersama anak-anak-Mu, keluarga-Mu, dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Damai sejahtera menyertai engkau, dan biarlah berkat daripada Tuhan menyertai juga engkau hari ini, malam ini, dalam petiduran-Mu. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai engkau, sehingga esok pagi hari bangun dengan kekuatan yang baru, bangun dan melihat mujizat Tuhan. Oh, kami percaya ini ada atas umat-umat-Mu. Penyertaan dan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau malam hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.